Baik, sebelumnya kita udah mengerjakan poin dari 1 sampai 6. Ini kita lanjutkan poin 7 sampai dengan 10. Untuk poin ke-7, start and configure and Apache setting using XAPP. Tadi udah dicoba ya. Sini XAPP nya udah kita konfigurasikan. Udah kita konfigurasikan Apache di sini XAPP-nya menyala. Baru udah kita sambungkan juga ke dalam folder. Nah, sini tadi udah sambungkan ke dalam folder. Udah tadi ngebuat file untuk soal yang nomor berikutnya gitu. Untuk yang berikutnya itu ada create simple PHP script that print hello Unity in web browser. Saat itu sudah juga dibuat di web browsernya di sini tadi. Nah di sini ini web browser tadi. Nah di sini web browser tadi disambungan ya. Jadi di sini kita udah buat juga hello Unity-nya di folder yang telah dibuat nih PHP di sini. Ini bisa diganti-ganti. Hello masa simpan. Kita di web browsernya sudah terganti ya, udah dikonfigurasi dari file ke web. Karena gak bingung jelasinnya sih gimana, cuman poin-poinnya udah dikatakan. Send request from Unity button. Ini jadi dari si di Unity kita bisa nge-spawn Maka kita bisa langsung aja lah ini. Nah, ke sini yang pertama dulu. Nah, sini jadi di sini tuh intinya mah tadi sih buat button yang dimana button ini terkoneksi dengan file PHP yang telah kita buat tadi di dalam XAMPP-nya. Jadi ketika kita pencet buttonnya, itu akan muncul apa yang dikodingan tadi di konsol Unity-nya. Tadi kita udah ganti ke Hello Myself ya. Ini masih yang sebelumnya Hello Unity. Langsung project mulai. Seharusnya di konsol sudah akan muncul Hello Myself. Kita klik set Hello Myself. Isinya itu hanya button dan beberapa script di sini. Ini scriptnya pakai PHP requester. Nah, untuk yang poin ke-10 itu sebaliknya dari poin 9. Enggak sebaliknya juga sih. Pokoknya kita tuh menampilkan kodingan yang di folder tadi yang di XAMPP ke UI-nya. Tadi kan di konsol, sekarang dia ke UI yang di sini ya, menggunakan kanvas juga. Di kanvas ya, bukan di konsolnya. Kita langsung aja pindah skin. Nah, sini isinya cuma button yang sudah diisi script tadi dan teks. Nah, ini masukkan ke dalam script PHP Manager. Harusnya di sini isinya Hello Myself juga. Klik. Nah, oke, mungkin itu poin 7 sampai 10. Kita lanjut lagi selanjutnya. Selamat malam. Oke, ini untuk ke bagian berikutnya, bagian nomor 11 dan 12. Show data from simple table with PHP page. Di sini di PHP Madpin kita udah buat database baru, belajar DB. Di sini dibuat. Baru setelah itu kita langsung ke MySQL-nya.
buat tambahin script yang tergantung, kita bisa buat data sendiri, kita menggunakan script, saya menggunakan script, dan inilah database yang sudah dibuat. Habis itu si database ini kita buat lagi codingan untuk menyambungkan, sih pokoknya kita buat codingan untuk buat dia ke web browser gitu. Misalnya gimana ya? Ini tadi udah dibuat di database kita ya, ini show table PHP. Habis itu tinggal kita run aja deh bagian ini untuk show table nya. Bagian show table coba kita hapus dulu, kita kembali. Masih ada dua database tersebut, pizza dan kebab yang sudah dibuat sini tadi. Pizza dan kebab di sininya tuh menampilkan ID, nama sama emailnya. Sininya ID sama email, ini yang tiga ini nih. Untuk poin yang ke-12, send request from Unity button to PHP script and save to table. Jadi sini kita buat seperti requestnya dari Unity, dari UI button ke PHP, ke PHP dan menambah tabelnya gitu. Di Unity-nya astaga kamu tabur kembali guys, tertutup. Sorry. Ini udah langsung ke poin 12. Yang dibutuhkan hanya kanvas dan button sih. Kanvas akan kita buat sendiri seiring berjalannya button gitu. Buttonnya diisi dengan game object, diisi dengan script insert user. Nah, ini script tersebut. Di script ini menampilkan tambahan yang akan kita tambahkan ke table yang ada di XMPP nya. Ini request joinnya pokoknya ini titik 7 nya gitu. Kita akan tambahkan file sate ayam dan sate. Nah, ini dari sini tambahkan ke button, masuk button, game object, baru biasa insert data to server. Setelah itu kita play saja. Tadi data yang di database kita ada berapa? Itu ada 2 ya. Coba kita play langsung saja. Nah, respon sukses. Kalau sukses harusnya di database kita sudah bertambah. Coba kita refresh kembali. Ada sudah digantikan dengan sate ayam. Sudah sebegitu saja poin 11-12. Nantikan poin selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya akan membahas mengenai poin 17 sampai dengan 19. Yang pertama adalah explain how cara itu US. Sebenarnya tuh ada dijelaskan di ini materi ibunya. Jadi SUS itu adalah kayak kuesioner yang dibuat oleh pengguna, terdiri dari 10 pertanyaan. Jadi isi pertanyaan ini adalah statement yang diikutin dengan skala poin itu 1 sampai 5 antara itu, dan yang buat unik dari SUS ini adalah pola susunannya ialah positif dan negatif. Apa itu positif dan negatif? Jadi penyampaiannya itu dilihat seperti ini. Saya merasa sistem ini sangat mudah digunakan sebagai positif, dan saya merasa sistem ini terlalu rumit untuk dimasukkan dikategorikan sebagai negatif begitu. Dan cara menghitungnya juga nggak terlalu susah ya. Nah di sini, jadi setiap poin positif itu kurangi 1,
Dan sini poin negatif dikurangi oleh 5, kurang 5 gitu dari setiap jawaban. Jadi misalnya kita punya poin ini positif nih, jawabannya 4 gitu, itu dikurang 1 yang positif, hasil 3. Nah, yang negatif jawabannya 2 akan dikurangi dengan 5, 3 begitu. Jadi semua total ini dikalikan dengan 2,5. Dapatlah kita hasil 85 seperti ini. Ini mengikuti ini. Waktu untuk visualisasi datanya tadi saya sudah cari, dan inilah contoh yang saya dapatkan visualisasi datanya, dimana bisa dilihat jika bagian biru ini kayak responden ya, jika dia kurang dari yang warna merah ini, itu bisa dibilang kayak tidak terlalu bagus sebagai game ya, atau kan digitalnya. Yang kuning udah mencapai batas yang lumayan lah begitu, dan jika hijau udah mencapai batas yang sudah bagus gitu. Ini sudah bagus untuk mungkin inilah yang bisa saya sampaikan untuk bagian SQS. Saya akan melanjutkan bagian GIE dan masih. Untuk poin selanjutnya adalah GHC. Ini sudah di PPT-nya ibu. Jadi sebenarnya saya akan mencoba, yaitu sama kayak kuis. Jadi dia memiliki kategori itu kayak flow, tension, competence, positive effect, negative effect, meaningful choice, well, feel. Nah, pada bagian ini penilaiannya sama kayak satu part gitu. Bus, bukan bus, puas, sangat puas, dan puas gitu. Pada bagian tertentu, bagian yang saya kategori gitu loh. Cara ngitungnya juga nggak terlalu rumit sebenarnya. Cara menghitungnya itu misalnya nih, itu dibagi per kategori. Kita punya satu kategori, kita ambil satu kategori. Kita ambil kategori yang flow nih. Yang flow ini memiliki 3 pertanyaan. Jadi si responden menjawab seperti di bagian 342 gitu. Sangat suka, sama sekali gak suka gitu. Nah, di sini 3 jawaban yang ini kita bagi dengan jumlah pertanyaan, sama kayak mencari rata-rata gitu loh. Udah, kita tambahin aja 342 nya jadi 9, bagi yang 3 gitu. Lah caranya membagi menghitung. Jadi hasil tuh bakal banyak dia jadinya per kategori. Bisa saya 3, 4,2, 4. Ini adalah punya si visualisasinya punya ibu. Dan dari sini kita lihat ya bahwa satisfaction ini udah cukupin titik tertinggi ya, tension titik low nya, dan yang berada di tengah tuh ada di meaningful choice gitu. Jika paling tinggi berarti pengguna sudah mengalami kepuasan yang dalam atau menggunakan UI-nya. Yang dia mungkin ada di batasan sudah hampir hanyut dengan game, tapi mungkin bisa ke distract ke suatu hal yang jika bagian terendah ya, mungkin gamenya butuh beberapa investasi sehingga kita ngebus ketertarikan user terhadap game yang sudah menjelaskan ketiga poin ini. Saya akan
Kali ini kita akan membahas UEKI. Ada di materi ibunya, jadi saya mungkin agak dalam. UEKI itu adalah User Experience Questionnaire atau kayak alat evaluasi yang dirancang untuk mengukur persepsi penggunaan kualitas dalam menggunakan satu produk digital. Ini punya 26 pernyataan yang terdiri 26 pertanyaan dalam bentuk pasangan kata yang berlawan arah. Jadi lebih mudah gitu loh. Setiap pasangannya nilai menggunakan skala 7 poin dari minus 3 hingga plus 3. Gimana nih ya, bagian dimana nilai negatif dikategorikan sebagai persepsi negatif dan persepsi positif. Nah, pertanyaan ini ditemukan dalam 6 dimensi kayak atraktif, perspektif, dependability, simulasi, dan novelty. Setelah pengguna mengisi semua item, skor pada tiap dimensi dihitung dengan mengambil rata-rata nilai dalam kelompok tersebut. Akhirnya digunakan untuk mengetahui apakah pengguna lebih tergolong positif, netral, atau negatif. Cara menghitungnya sudah sama kayak tadi ya. Ya diambil rata-ratanya baru totalin gitu loh. Dari situ langsung diukur apakah penggunanya menggunakan yang negatif sehingga bisa jadi bahan evaluasi bagi pembuat gamenya gitu. Dan untuk selanjutnya adalah bagian visualisasinya. Simple visualization. Tadi itu saya sudah dapatnya seperti ini. Ini adalah visualisasi game yang Eki. Bisa kita lihat. Nah ini lah gambarnya bisa kita lihat. Interaktif tuh memperoleh skor tertinggi di mana 1,80. Yang garis ini sama seperti tadi. Batas saya garis patah-patahin tuh batas positif negatif. Batas negatif nih. Diukur dalam min 3 sampai 3, 7 skala. Bisa dilihat interaktif bisa mendapatkan poin 1,80 yang secara umum mulai itu senang dalam menggunakan produknya atau game tersebut. Terus stimulation dalam skala 6 1,60 ada perspikulitin 1,50 yang pengguna merasakan kayak produk ini mudah dipahami dan digunakan. Dan kita langsung aja ke bagian bawahnya nih. Ada di dependability mencatat skor terendah. Yang berarti pengguna kayak produk ini tuh dia cukup kreatif tapi tidak terlalu unik gitu loh. Jadi ini menjadi tolak ukur pada pengguna dalam membuat game untuk bahan evaluasi kembali gitu. Mungkin sekian dari jelasan UI yang mendapatkan poin sebanyak 1, 2, 3, 9 poin dari kan. Mohon maaf atas kesalahan kata atau kan